Ini masih yang itu ya, yang di-share ya, masih yang CV ya. Ya, Pak. Ntar view-nya ganti speaker. Nah. Udah? Kemana? Udah keluar ya sharingnya? Share materi saya ada nggak? Keluar nggak? Tadi keluar, Pak, tapi di stop screen lagi sama Bapak tadi. Ya. Nah, ini keluar. Udah ada, Pak. Oh, saya nggak lihat ini. Mana yang itu ya? Ah, ini dia. Oke. Jadi saya berpikir bahwa teman-teman sudah paham accounting information system, jadi sistem informasi akuntansi, karena dasarnya kita melakukan audit, kita harus paham apa yang mau kita audit. Artinya ini kalau di kantor saya ketika melakukan audit, namanya entity understanding, artinya pemahaman terkait dengan entitas apa yang mau kita periksa. Kita harus paham dulu apa namanya entitas kita, makhluknya seperti apa namanya sistem-sistem yang dimiliki seperti apa, kemudian juga apa namanya apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa hal-hal apa yang menjadi risiko. Jadi kita harus paham dulu apa yang mau kita audit. Nah, ini saya bicara tentang accounting information system ini selintas karena saya menganggap bahwa adik-adik semuanya sudah paham ya apa itu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi itu barang seperti apa? Sistem informasi itu sebenarnya adalah di situ gabungan rancangan sistem dan juga gabungan merupakan jendela bagaimana suatu perusahaan atau suatu kantor merancang sistem yang mereka miliki untuk mencatat, untuk menginformasikan, untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan proses bisnis yang dimiliki oleh perusahaan ataupun kantor atas semua transaksi yang terjadi. Jadi di situ sebenarnya fungsinya double. Satu sisi adalah dia menjadi gambaran secara utuh bagaimana perusahaan itu memproses, mengolah data-data informasi menjadi satu informasi. Di sisi lain itu adalah merupakan informasi yang penting bagi perusahaan. Di sisi lain sistem ini dirancang juga untuk jangan sampai ada hal-hal yang terlewat, artinya mencatat seluruh transaksi kegiatan yang terjadi di perusahaan ataupun di kantor. Jadi itu fungsinya, jadi ada bagaimana mereka itu mencatat, mengumpulkan informasi, menyimpan, memproses sehingga menjadi informasi yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi ataupun data-data transaksi berkaitan dengan akuntansi yang digunakan sebagai dasar membuat keputusan bagi manajemen dan direksi perusahaan. Jadi itu yang penting bahwa kita
harus paham dulu sistemnya itu apa, seperti apa sistem ini, bagaimana sistem itu berjalan, apakah apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi resiko gitu. Ini sebagai analisa dasar dalam kita bagaimana merancang program pemeriksaan ataupun pemeriksaan atau langkah-langkah prosedur yang harus kita rancang dalam rangka melakukan pemeriksaan. Nah, itu yang harus paham. Kemudian apa itu sistem accounting system? Nah, sebenarnya kan sistem ini kan merupakan bagian dari serangkaian sistem, ya kan? Sistem akuntansi, ada sistem pengelolaan persediaan, ada namanya mungkin sistem penjualan, sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan mungkin bagaimana mereka merancang sistem administrasi perintah dari bagaimana dari direksi nyampe perintah kepada kepada pelaksana, atau sistem informasi operasi, itu juga berbagai sistem lah. Tidak hanya, tapi yang berkaitan dengan uang itu adalah sistem informasi akuntansi. Artinya dalam artian di sini bahwa accounting information system itu adalah merupakan bagian daripada sistem informasi manajemen yang dirancang dari keseluruhan sistem-sistem yang dibuat oleh perusahaan ataupun entitas. Kemudian sistem itu accounting information system itu juga merupakan sistem catatan yang mencatat seluruh transaksi keuangan, seluruh transaksi yang berkaitan dengan uang. Jadi ingat, accounting information system itu hanya mencatat hal-hal yang berkaitan dengan uang. Ya, kalau ada transaksi yang berkaitan dengan hal lain di luar uang, contohnya misalnya perusahaan membuat keputusan mengeluarkan SK, seperti kemarin kejadian Menteri Menaker ya, Ida Fauzia, memutuskan menerbitkan SK terkait dengan jaminan hari tua. Itu kan transaksi ekonomi, betul nggak? Betul, Pak. Betul kan? Itu kan transaksi ekonomi. Apa itu merupakan catatan akuntansi? Siapa yang bisa jawab? Kalau benar saya kasih catatan, kasih nilai. Kalau seperti apa yang kejadian di Menteri Tenaga Kerja, dia memutuskan menerbitkan keputusan menteri terkait dengan perubahan pemberian jaminan hari tua umur 56 tahun. Anda baca nggak? Anda dengar atau Anda lihat di berita? Berdampak nggak kepada perusahaan? Berdampak nggak kepada keuangan perusahaan? Kalau kepada perusahaan jelas berdampak. Ya kan? Pasti perusahaan kan harus merubah keputusan ekonomi terkait dengan apa? Terkait dengan mekanisme kan dia kan melakukan pemotongan gaji karyawan, gaji pegawai. Nah, dari situ kan dia harus mengalokasikan, menyimpan data berkaitan dengan keuangan, disimpan dalam bentuk namanya harus disetorkan kepada BUMN Jamkes ya, perusahaannya BUMN itu Askes, PT Askes, asuransi kesehatan, itu kesehatan ya. Kalau ini di bawah pengelolaan jaminan hari tua itu di bawah pengelolaan PT Taspen, tabungan asuransi pensiun ya. Itu kan pensiun kan berkaitan dengan hari tua. Kita pensiun nanti akan diberikan jaminan hari tua. Ida Fauzia memutuskan menyimpan uang itu sampai dengan
kalian umur 56 tahun. Jadi yang seharusnya mungkin ketika ada terjadi harusnya dibayarkan dan sekarang ditahan oleh PT Taspen sampai dengan umur 56 tahun. Tapi itu sampai mungkin kalian lupa. Nah, saya tanya, keputusan menteri itu berdampak kepada sistem akuntansi perusahaan, sistem akuntansi instansi, sistem akuntansi pemerintahan. Karena kita pun sama itu, karena kalau namanya jamin hari tua ya kita pun juga dipotong. Ada namanya harus bayar asuransi, kita pun dipotong. Ada yang tahu? Itu merupakan catatan akuntansi apa bukan? Itu pertanyaan saya. Mau coba jawab, Pak? Siapa itu? Melisa, Pak. Melisa. Kalau saya catat. Tapi kalau salah maaf ya, Pak. Kalau benar saya kasih bonus. Bentar ya. Kalau salah nyanyi ya. Kalau salah nyanyi, kalau benar saya kasih bonus. Kalau nggak bisa nyanyi, joget. Setuju nggak? Teman-teman, kalau laki-laki push up. Kalau perempuan nyanyi atau joget. Kalau laki-laki push up. Ayo, Pak Melisa, saya catat nih. Kalau untuk keputusannya terkait dengan peraturan yang ditahan sampai umur 56 tahun, belum bisa dicatat sebagai belum bisa diakui sebagai sistem informasi akuntansi, Pak. Itu mempengaruhi keputusan perusahaan, tapi nantinya akan mempengaruhi di sistem informasi akuntansinya pas pembayarannya mungkin, Pak. Karena kan berhubungan dengan sistem pembayaran gaji. Setahu saya kayak gitu. Yang saya tanya, keputusan itu apakah merupakan bagian daripada dokumen akuntansi atau bukan? Masuk menjadi bagian dari sistem informasi akuntansi atau bukan? Itu. Keputusannya bukan bagian dari sistem informasi akuntansi, tapi nantinya kan mempengaruhi, Pak. Itu bagian sistem informasi akuntansi atau bukan? Itu dokumen SIA atau bukan? Dokumen AIS atau bukan? Itu pertanyaan saya. Oh, iya Pak, dokumennya bisa diakui Pak. Sebagai tadi katanya tidak berpengaruh. Buat berpengaruh Pak untuk pembayaran gajinya nanti mungkin. Jadi ini dokumen akuntansi apa bukan? Dokumennya iya Pak. Jangan dokumennya iya, dokumen akuntansi apa bukan? Itu udah pertanyaan saya. Bukan dokumen akuntansi Pak, tapi akan mempengaruhi. Kan? Iya. Dokumen akuntansi apa bukan? Bukan dokumen akuntansi, Pak. Bukan, oke. Kan, yakin ya. Ada yang berpendapat lain? Melisa katakan itu adalah bukan dokumen akuntansi. Karena tidak berpengaruh secara langsung terkait dengan keuangan perusahaan. Ada yang mau bonus? Ini saya kasih bonus tambahan nanti 5 kalau yang benar. Kalau Farid kan udah dapat tambahan poin. Karena kalau dia dapat 10. Kan. Jadi kalau dapat nilainya 70, jadi tambah 10, 80 hari itu. Udah dapat bonus tuh. Kalau ini nilainya 70, 75. Naik. Saya orangnya murah hati. Tapi kalau yang nggak mau belajar, saya galak. Kalau yang nilainya 5 ya 5, 10 ya 10, 20 ya 20. Kalau nilainya, kalau mau nambah nilai, push up. Bapak mau coba jawab, Pak? Oke, Kalila ya. Iya, Pak. Tapi kalau salah maaf ya, Pak. Kalau menurut saya termasuk kan dalam... Tadi saya bilang, bukan hanya maaf. Kalau salah, itu joget. Atau nyanyi.
Ya Pak, kalau menurut saya termasuk ke dalam dokumen akuntansi, kenapa? Karena mempengaruhi siklus penggajiannya itu sendiri sih Pak. Termasuk, ya, termasuk siklus penggajian. Kalau keputusannya tidak, kan keputusan menteri itunya kan berpengaruhnya kalau nanti kalau dibayar, Iya kalau ada Pak. yang pensiun. Ada yang pensiun tahun 2021, baru dia berpengaruh kan? Itu loh, saya kasih clue. Kalau siklus dokumen itunya ya nanti artinya bahwa dia berpengaruh kepada uangnya itu nanti kalau ada ternyata tahun 2022 itu ada yang pensiun atau yang mengundurkan diri atau ada yang apa namanya kecelakaan mati gitu kan. Nah, dapatlah tunjangan hari tua kan, THT. Nah, itu. Jadi maksudnya itu. Jadi termasuk apa tidak? Itu keputusan menteri itu apakah merupakan bagian daripada informasi akuntansi atau bukan? Itu pertanyaan saya. Bingung kan? Nah, kalilah masih dengan keputusan yang pertama Iya Pak, menurut saya masih Pak. di bagian akuntansi. Iya Pak. Oke. Ada pendapat lain? Ini ada dua pendapat yang berbeda. Melisa sama Kalila. Melisa kemana Melisa? Kenapa menghilang? Takut suruh nyanyi ya? Joget? Kalau di sini nggak malu jogetnya. Kalau di kelas baru malu ya. Benar nggak? Ada pendapat lain menguatkan Melisa atau menguatkan Kalila? Membantah Kalila, menguatkan Melisa, atau membantah Kalila, menguatkan Melisa? Farid mungkin Pak ada Ya, tambahan. ya. Gimana Mas Kalau Farid? kalau menurut Farid merupakan salah satu informasi untuk sistem informasi akuntansi Pak. Karena kan kalau misalkan dulu pensiun sebelum 56 tahun bisa langsung dicairkan ya Pak ya di sistemnya. Nah, kalau sekarang mungkin kalau ada yang pensiun di 40 tahun terus nanya gitu, kenapa nggak langsung cair gitu? Sistemnya kenapa nih? Karena sistemnya kita ubah gitu. Jadi baru bakal cair setelah 56 tahun. Jadi ada perubahan sistem yang berpedoman kepada keputusan menteri itu, Pak. Jadi dokumen itu tuh sebagai landasan untuk merubah sistemnya, Pak. Gitu kalau menurut Farid. Oke. Menurut Farid bagian daripada jadi merupakan dokumen sistem informasi akuntansi atau accounting information system. Menurut Farid ya. Jadi Buat ada jadi dua, pedoman Pak lawan sistemnya, Pak. satu, Mbak Melisa mau cari teman untuk menggugurkan opininya Mas Farid dan Mbak Kalila. Saya kalau baca Kalila kayak ingat Club Project itu. Nyanyi lagu Jogja ya. Atau mungkin namanya terinspirasi dari Club Project ya. Mbak Kalila, benar nggak Mbak Kalila? Tapi orang tua saya suka sih Pak, jadi mungkin terinspirasi Pak. Oke. Ini baru 21 nih, Melisa sendirian, nggak ada yang nemenin. Kasihan, laki-laki mau nemenin Mbak Melisa. Mbak Kalila udah ditemenin Mas Farid. Ada yang berpendapat lain? Gak ada yang mau nemenin Mbak Melisa? Mau nemenin Mbak Melisa dapat poin? Atau nemenin Mbak Melisa joget? Atau nyanyi gitu? Nyanyi apa? Yogyakarta? Cukup? Gak ada yang mau nanya? Gak ada yang mau memberikan informasi?
Oke? Benar nih, nggak mau bonus. Gak usah joget deh, nyanyi aja deh. Atau kalau nggak mau nyanyi, berpantun deh. Kalau takut nyanyi. Nyanyi kan lebih enak malah kita pagi-pagi. Orang sudah mengakhiri ring gitu. Ini laki-laki nggak berani nih. Gentle. Oke. Saya tutup ya. Gak ada yang mau berpendapat? Laki-laki itu harus berani berpendapat. Perempuan aja berani berpendapat. Biasanya sekarang emansipasi wanita sudah berani mengungkapkan apa namanya pendapat. Itu menjadi bagian dari apa namanya mengeluarkan unek-unek yang ada di otak. Kalau di otak kesimpan nanti pecah di otak. Dia harus diungkapkan. Sekarang ini udah zamannya makanya di sini udah kelas ini udah dikuasai oleh wanita. Laki-laki sekarang di bawah apa namanya kendalinya perempuan. Kembali ke materi bahwa keputusan menteri itu merupakan dokumen akuntansi karena menjadi bagian dari keputusan keluar atau tidaknya uang perusahaan. Itu merupakan dokumen yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, ya kan? Karena siapa yang sangka kan suatu saat nanti misalnya di tahun 2020, 2021 atau 2022 itu ya bisa saja ada yang pensiun. Pasti kan ada namanya siklus perusahaan kan pasti ada dan itu menjadi dokumen sebagai dasar perusahaan mengeluarkan uang atau dasar perusahaan menerima, tapi sebenarnya bukan perusahaan yang menerima kan? Berdampak nggak kepada perusahaan? Perusahaan keluar apa enggak uang dengan keputusan menteri itu? Kalau uang itu keluar kan karenanya jaminan hari tua itu dibayarkan dari gaji. Gaji itu dia secara otomatis merujuk kepada peraturan yang lain. Ini jebakannya. Berpengaruh kepada keuangan perusahaan. Yang bayar jaminan hari tua siapa? Yang bayar dari PT Taspen ya, Pak? Iya, berarti perusahaan nggak terima dong. Karena dari PT Taspen langsung kepada personil. Dokumen itu merupakan dokumen akuntansi, tapi tidak berpengaruh secara langsung terhadap keuangan perusahaan. Dia sebenarnya hanya informasi, jadi merupakan informasi akuntansi saja, bukan merupakan dokumen akuntansi. Bagian daripada dokumen akuntansi, tapi bukan informasi yang apa namanya mempengaruhi transaksi keuangan perusahaan. Karena komunikasinya urusannya adalah kan kalau perusahaan kalau misalnya pegawai itu di apa namanya di PHK tahun 2022 di PHK gitu kan, ya kan? Perusahaan nggak bayar, yang wajib membayar adalah PT Taspen dan pembayarannya tidak melalui perusahaan, langsung kepada personil. Jadi dua-duanya tidak pas, tidak benar.
Ya, Melisa hampir benar sebenarnya, bukan merupakan bagian akuntansi, tapi bukan informasinya adalah informasi akuntansi, tapi yang hanya itu adalah informasi manajemen, itu artinya hanya informasi saja. Catatannya pun mungkin bukan di catatan akuntansi gitu. Itu hanya informasi umum perusahaan gitu. Betul nggak? Betul nggak? Setuju nggak? Atau nggak setuju dengan pendapat saya? Anda boleh nggak setuju, tapi dengan menyampaikan argumentasi. Farid mau input, Pak? Ya. Bisa aja yang kayak Bapak tadi, kalau misalkan si perusahaannya emang nggak ngeluarin kebijakan apa-apa. Tapi bisa aja, Pak, kalau misalkan nih, gara-gara ada kebijakan itu, taspennya jadi ditahan dulu, si perusahaan bikin kebijakan baru, Pak, buat pegawai-pegawai yang pensiunnya pensiun cepat gitu dan nggak langsung dapat tunjangan. Sama perusahaan misalkan ada kebijakan baru, mau dikasih misalkan 20 juta gitu. Bisa aja kayak gitu, Pak. Kalau misalkan emang si perusahaannya bikin kebijakan sendiri gitu, Pak. Jadi kebijakannya, kalau ditanya dasarnya kenapa bikin kebijakan kayak gini gitu. Soalnya karena SK menterinya tunjangan mereka hari tuanya ditahan dulu, kita bikin beban sendiri, bisa aja gitu, Pak. Kalau misalkan emang perusahaannya baik gitu, mau ngebebanin dulu. Jadi kan itu bisa jadi landasan juga, Pak. Kalau misalkan emang perusahaannya mau bikin kebijakan, Pak. Tapi kalau misalkan emang perusahaan yang nggak bikin kebijakan apa-apa, tetap kayak biasanya gitu, taspennya keluarnya 56 tahun, ya nggak berpengaruh buat perusahaan, Pak. Jadi kalau mau bikin kebijakan baru kan harus ada landasannya, bisa dipakai yang itu, Pak. Bisa aja. Bisa aja kalau namanya bisa aja. Tahu-tahu pegawainya semuanya mogok keluar. Iya, tapi bisa kan jadi landasan, Pak, kalau mau dipakai. Iya, makanya itu hanya informasi. Jadi itu adalah sebenarnya betul itu dokumen akuntansi, tapi hanya sebatas informasi. Jadi artinya informasi yang yang tidak berpengaruh kepada transaksi keuangan. Tidak berpengaruh kepada transaksi keuangan. Tapi itu informasi penting, informasi akuntansi. Gitu loh. Itu bedanya. Makanya kan nanti kita harus membedakan nih. Kalau mungkin itu masuk bagian dari informasi manajemen, itu saya setuju gitu. Itu informasi manajemen, bukan informasi akuntansi. Kalau informasi akuntansi adalah informasi yang berkaitan yang berpengaruh terhadap transaksi keuangan perusahaan. Ya kan? Tapi itu sebenarnya bagian daripada dokumen akuntansi. Tapi ya itu tadi saya bilang, kalau kalau ada transaksi gitu kan, ada kejadian misalnya pensiun dini ataupun mengundurkan diri, nah itu berpengaruhnya kepada PT Taspen. Nah, kalau bagi PT Taspen itu berpengaruh sekali. Kalau di perusahaan PT Taspen itu sangat berpengaruh karena dia menjadi yang seharusnya keluar uang menjadi tidak keluar uang. Betul nggak? Kalau PT Taspen itu sangat berpengaruh. Dia bisa menahan uang, masuk ke dalam misalnya transaksi holding ataupun mungkin menjadi dana yang dibatasi penggunaannya. Ada namanya akun-akun yang sifatnya dana akumulasi yang disimpan, bisa dia investasikan, bisa menjadi semacam utang perusahaan, ya, jadi dari kas dikeluarkan tapi disimpan di namanya dana yang dibatasi penggunaan. Tetap keluar tapi sama dia disimpan di dana yang dibatasi penggunaan. Itu yang bagi perusahaan PT Taspen. Itu. Jadi itu memang bisa, kalau bagi PT Taspen itu sangat berpengaruh, tapi bagi perusahaan umumnya yang tidak berkecimpung di dalam pembayaran asuransi pensiun, sama halnya mungkin ini bisa berpengaruh juga kalau perusahaan itu tidak tergabung
ke dalam PT Taspen. Ada nggak perusahaan yang tidak menyetorkan uangnya ke PT Taspen? Ada nggak? Banyak Pak yang ngelola dana pensiun Sendiri. kan Nah ada. itu. Kalau yang mengelola sendiri berpengaruh. Betul. Itu sangat berpengaruh. Itu menjadi dokumen akuntansi. Gitu. Jadi sebenarnya jawaban Melisa dan jawaban Kalila itu benar. Kalau argumen untuk dirujuk kepada perusahaan tadi gitu loh. Melisa mengatakan bukan. Kalau perusahaannya adalah perusahaan umum. Yang artinya menggabungkan kegiatannya dengan PT Taspen. Tapi kalau menurut Kalila itu termasuk dokumen akuntansi kalau itu kita bicaranya adalah PT Taspen atau perusahaan yang mengelola dana pensiun secara sendiri di luar PT Taspen. Banyak kan, ada juga pemerintah juga yang mengelola dana pensiun sendiri seperti misalnya TNI Polri. TNI Polri itu mengelola mengelola asuransi pensiun sendiri. Namanya dikelola oleh PT Asabri. PT Asabri, tapi PT Asabri juga termasuk BUMN. Jadi dia tidak mengelola secara parsial, tetap diserahkan kepada perusahaan namanya PT Asabri yang sekarang lagi kasus kan. Uangnya lagi kasus PT Asabri. Jelas? Ini Melisa udah takut nih, disuruh nyanyi ya, joget ya. Jadi apa namanya? Menurut teman-teman nih, jawaban Melisa, Farid dan Kalila kita kategorikan benar apa salah? Ayo. Kalau menurut saya sih hampir benar, tapi tetap salah gitu. Karena argumennya nggak pas. Kalau argumen tadi termasuk dokumen akuntansi, kalau perusahaannya mengelola dana pensiun, nah itu baru betul, betul nggak? Kata Melisa tidak termasuk akuntansi, sebenarnya malah hampir benar Melisa tuh kalau menurut saya. Cuman Melisa tidak menyebutkan hampir benar lah, Melisa hampir benar lah. Karena dia bicaranya, tapi dia bicaranya belum tidak clear gitu kan. Gimana? Jadi sepakat tiga-tiganya nyanyi bersama-sama ya. Ayo, nyanyi 1 menit aja. Sebagai konsekuensi komitmen dan kita tuh janji adalah janji. Hutang adalah hutang, harus dibayar. Rit, menyanyi apa, Rit? Mbak Kalila mau nyanyi Jogja, apa mau nyanyi apa? Saya bisa nyanyi, Pak. Nah, kalau nggak bisa nyanyi, joget. Yang nyanyi Melisa, yang joget Kalila sama Farid. Gimana? Siapa aja Pak, laki-laki mau Pak. Bapak, saya boleh izin memastikan nggak Pak jawabannya berarti? Mau ngerangkum. Jadi kalau misalnya perusahaannya mengelola asuransi pensiunnya sendiri, berarti kebijakan yang tadi itu termasuk ke dalam dokumen akuntansi dan mempengaruhi sistem informasi akuntansi perusahaan karena ada transaksi keuangan yang terjadi. Tapi kalau misalnya perusahaannya tidak mengelola asuransi pensiunnya sendiri, berarti kebijakan tersebut tuh nggak termasuk ke dalam dokumen akuntansi, hanya sebagai informasi umum, yaitu pada sistem informasi manajemen perusahaan karena nggak ada transaksi keuangan yang terjadi. Betul, seperti itu. Itu pun dokumen akuntansi untuk perusahaan yang mengelola pensiun sendiri hanya berpengaruh kalau ada transaksi pensiun dini dari karyawannya. Jadi tetap juga sifatnya hanya sebagai informasi, sebagai dasar perusahaan mengeluarkan uang
pensiun, gitu kan? Atau sebagai dasar perusahaan nanti menahan dana pensiun. Contoh perusahaan yang mengelola dana pensiun kan, tahu-tahu tahun itu kan sementara kan dia berposisi informasi itu sebagai dokumen sebagai informasi akuntansi, belum dokumen akuntansi, ya kan? Nah, baru nanti ketika ada tahun 2022 ternyata ada yang pensiun, nah informasi akuntansi ini menjadi dokumen akuntansi sebagai dasar perusahaan, bagian keuangan mengeluarkan, menerbitkan ataupun direksi perusahaan menerbitkan SK gitu, SK pembayaran biaya pensiun, ya kan? Dasarnya kan itu menjadi dokumen informasi dokumen akuntansi, kan? Dengan dasar itulah kemudian si bagian keuangan itu pun mengalihkan gitu kan, yang dulunya menjadi cash out gitu kan, jadi uang kas keluar kepada si pegawai yang bersangkutan yang pensiun, sekarang cash in hold gitu kan, uang kas yang dikelola sendiri sementara di dalam hold management cash in cash hold cash with hold yang cash with hold yang dipegang dikelola sendiri oleh perusahaan, tetap menjadi tetap uangnya keluar dari perusahaan, ya kan, karena dia punya mungkin dari akunnya kan, ketika dia memotong dana asuransi pensiunnya si karyawan kan, dia kan tidak disetorkan ke PT Taspen ataupun PT Taspen, dia bikin akun sendiri kan, akun dana pensiun. Dari situ dia keluarkan kalau dia memang punya akun itu. Jadi itu tapi kalau yang perusahaan yang tidak mengelola dana pensiun, dia kan hanya memotong, menyetorkan ke PT Taspen kan, cash out langsung. Jadi dikelolanya oleh PT Taspen. Tapi kalau yang dia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transaksi keuangan. Ketika ada karyawan yang pensiun, dia cuma memonitor aja, meneruskan melaporkan informasi itu kepada PT Taspen bahwa hey PT Taspen, ada karyawan saya yang pensiun tahun ini dengan tanggal surat SK pemecatan sekian, SK pemberhentian sekian, dan merujuk kepada dasar Kemenaker ini, Anda silahkan mengalihkan uangnya dana pensiun kepada cash with health-nya itu, uang yang dikelola oleh mereka. Begitu, Mbak Kalila. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Semuanya clear? Ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi sama saya. Bagaimana kalau ada dokumen yang berkaitan dengan pelelangan? Tahun 2022, perusahaan melakukan proses lelang. Ya kan? Dari proses lelang, dari mulai proses pengumuman tender, pengumuman lelang, kemudian pemilih kemudian ada setelah diumumkan, kemudian kita menerima dokumen penawaran, kemudian dokumen penawaran kita proses seleksi rekanan gitu kan, dari seleksi rekanan kemudian sampai dengan akhirnya konfirmasi, klarifikasi, dan kemudian sampai dengan penetapan pemenang lelang gitu kan, ada masa sanggah sampai dengan final keputusan pemenang lelang. Dokumen lelang itu apakah merupakan dokumen akuntansi atau hanya informasi akuntansi? Kalian ngerti kan? Dokumen lelang? Kalian paham kan? Proses lelang, ngerti nggak? Perusahaan mau membangun rumah, pabrik, atau perusahaan membangun pagar pabrik. Kemudian dibuatlah lelang terbuka.
mengundang, diumumkan di media massa, diundang di LKPP, di e-katalog, kemudian diinformasikan gitu kan. Kemudian datanglah berbondong-bondong perusahaan memberikan penawaran termasuk harganya. Prosesnya diseleksi sampai ketemu satu perusahaan rekanan pemenang lelang. Itu dokumen akuntansi apa informasi akuntansi? Farid coba jawab lagi, boleh Pak? Nggak boleh, yang lain dulu. Oh, nggak boleh. Kasih kesempatan yang lain. Nanti kamu penutupnya. Kayaknya cuma informasi akuntansi aja gitu. Kenapa informasi akuntansi? Soalnya kan mungkin kalau tadi kan kata Bapak di dokumen lelang itu isinya kayak pihak-pihaknya siapa aja, tendernya, terus mungkin kontraknya, perjanjiannya apa aja yang harus dilakukan. Kayaknya kalau kayak gitu nggak ada transaksi keuangan, cuma informasi akuntansi aja. Informasi akuntansi. Kayaknya gitu sih Pak. Kan nanti setelah sudah ditetapkan lelang, kemudian dibikin kontrak, perusahaan bayar uang muka DP. Dengan dasar keputusan pemenang lelang, si panitia lelang menyerahkan dokumen itu kepada pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen bikin kontrak dengan si rekanan yang ditunjuk, jadi kontrak bayar uang muka. Kontrak UMK. Gimana? Tetap informasi akuntansi atau dokumen akuntansi, dokumen keuangan. Oh, jadi Menarik, di kan? dokumen lelang itu tuh berarti udah ada ketahuan nominal berapa sekian gitu ya Pak? Ada kan nilai kontraknya kan berdasarkan kan langsung misalnya proses lelang harga perhitungan sendirinya 4 miliar tertinggi kan 4 miliar. Kemudian dari penawaran ditentukanlah PTA dengan harga dia menawarkan 3,9995 miliar gitu kan. Nilainya kan sudah jelas itu nilai kontraknya, nanti kemudian dengan dasar itu si PPK membuat dokumen kontrak 3,995 miliar. Kemudian dengan dasar itu si PPK memberikan uang muka berdasarkan setelah dokumen kontrak, kemudian dia si perusahaan mengirimkan jaminan uang muka, surat perintah mulai kerja, nanti si PPK menerbitkan surat perintah mulai kerja, kemudian si itu menyampaikan jaminan uang muka, dapatlah uang muka kerja 20%, uang muka tuh ya 20% uang muka, sama jaminan pelaksanaan pekerjaan 5%. Gimana, Mbak Ignatia? Oh, berarti kalau misalnya udah ada nominal kayak gitu, Pak, udah ada dokumen kontraknya, berarti termasuk dokumen akuntansi. Ini belum dokumen kontrak, saya bilang kan proses lelang, dokumen lelang. Iya. Isinya tapi udah perjanjian nominal itu, Pak. Ya, ada nominal uangnya. Oh, berarti kayaknya udah masuk dokumen akuntansi sih, Pak. Karena nanti berhubungan sama uang keluarnya. Berubah ya. Yang lain? Ada pendapat lain? Iya, saya minum dulu ya.
gak ada lagi Pak. Farid nyobain aja Pak. Ah ya, boleh. Kalau menurut Farid Pak, yang informasi lelang itu tuh bukan dokumen akuntansi karena cuman baru informasi untuk publik aja. Nah nanti kalau misalkan ada kontrak kerja sama lelang dulu nih, itu nanti si kontrak yang pihak ketiga yang bantu ngadain lelangnya itu jadi dokumen akuntansi karena nanti bakal timbul beban dari situ Pak. Nah pas lelangnya dimulai, terus ada berita acara negosiasi yang kayak gitu, itu bukan dokumen akuntansi Pak, cuman baru informasi. Nah kalau misalkan ternyata udah kepilih tuh ada yang A gitu, itu menang. Nah yang A itu nanti kalau misalkan udah tanda tangan kontrak sama kita, berapa nilai pembuatan pagar yang tadi Pak, nah si kontraknya itu yang ditandatanganin, kontrak sama pihak A-nya baru bisa dijadiin dokumen akuntansi. Itu jadi dokumennya jadi kalau misalkan kan si kontraknya misalkan ada DP di awalnya dulu yang tadi kata Bapak. Nah, nanti DP-nya bisa diakuin sebagai aktiva dalam pembangunan dulu, Pak. Jadi tiap termin nanti aktiva dalam pembangunannya naik sesuai dengan pembayaran kita sama progres si barang yang kita kerjain gitu. Nah, nanti terakhir Pak, kalau udah beres, si aktiva dalam pembangunannya dibalik jadi aset. Kalau misalkan udah ada berita acara setelah terima BAST itu yang kita anggap sebagai dokumen akuntansi pengakuan asetnya Pak. Gitu Pak. Menurut Farid itu informasi akuntansi. Jadi dokumen yang tadi kata Bapak di awal itu cuma informasi aja Pak. Dokumen ya? Baru informasi aja yang di awal mah. Kalau yang lainnya kayak tanda tangan kontrak nanti udah ketemu sama tendernya, terus berita acara serah terima barang itu baru dokumen akuntansi yang berpengaruh ke keuangannya Pak. Oke. Ada yang lain berpendapat atau cuma Farid penutup? Pak ingin memperjelas ini tuh lelang barang atau lelang open tender atau lelang yang gimana ya Pak? Emang ada lelang apa aja? Biasanya kan kayak ada lelang barang gitu mungkin atau lelang proyek. Kan ini ada kegiatan, memang ada lelang barang yang dari barang sitaan maksudnya itu ya? Iya Pak, maksud saya itu. Kalau itu kan lelang nggak boleh sembarangan lelang. Kalau itu lelang itu hanya dilakukan oleh PUPLN, Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara. Kalau lelang, kecuali lelang perusahaan pun juga tidak bisa melelang barangnya sendiri. Dia harus ada prosedur, harus izin dari Menteri Keuangan ketika dia contohnya misalnya perusahaan mau melelang barang, ya ada barang-barang yang sudah rusak, kemudian dia lelang. Tetapi harus izin ke lembaga pemerintah namanya BUPLN, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Baru mungkin dan dia menyelenggarakan lelang. Sama seperti bank swasta kan, bank swasta melelang barang-barang sitaannya dari apa yang tidak misalnya bank BCA ataupun bank Mayapada misalnya kan melelang ada nasabahnya yang gagal bayar dengan jaminan kendaraan, jaminan rumah atau perusahaan tanah gitu kan. Nah itu tetap harus izin. Jadi yang saya maksud di sini adalah kegiatan, kan ada kegiatan membangun, tadi saya bilang membangun pagar, membangun rumah, kan harus dilelang. Itu Mbak. Itu Pak Khalil ya yang nanya ya? Iya Pak, berarti ini lebih ke arah open tender gitu ya Pak? Semuanya open tender. Open tender itu lelang itu ada dua, lelang terbatas sama lelang terbuka. Yang open tender, lelang terbatas hanya apa bedanya lelang terbatas sama lelang terbuka? Saya tanya malah sama Mbak Khalila. Apa bedanya lelang open tender sama
sama limited tender. Ada closed tender kan itu sebenarnya apa namanya yang diam-diam itu, lelang yang ilegal itu kalau closed tender. Yang benar adalah limited tender sama open tender. Lelang terbuka sama lelang terbatas. Apa bedanya, Mbak Kalila? Kalau menurut saya Pak, kalau misalnya yang terbatas tuh lebih dikit gak sih Pak pihak yang ngikut lelangnya? Setahu saya sih gitu Pak. Kenapa dikit? Karena ini pertanyaan auditor. Kalau auditor nanyanya detail, kejar. Apalagi investigator, itu dikejar. Kenapa dikit? Oke, karena menurut saya kenapa dikit Pak? Karena kan untuk lelang sendiri itu kan mungkin ada kriteria khususnya gitu nggak? Yang terbatas ini nggak semua pihak. Atau gini, kenapa dibatasi? Kenapa terbatas? Mungkin bisa dilihat dari kemampuan perusahaan itu Pak, untuk bisa mengikuti lelang atau tidak. Karena pasti ada persyaratan khusus gitu buat mengikuti lelang. Kalau misalnya dia nggak. Kalau terbuka, kenapa terbuka? Nggak tahu deh Pak, kalau terbuka kenapa. Ya benar.